Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan. Selamat datang semuanya di presentasi kelompok 5. Saya berdiri di sini mewakili anggota yang lainnya untuk membuka sesi pembukaan ini. Nantinya materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya secara bergantian. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Mutawali selaku dosen pengampu mata pelajaran studi kelayakan bisnis. Pada video kali ini kami akan membahas tentang studi aspek pemasaran. Materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya, Saudara Alfia, dan seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Alfia Afriana, akan menjelaskan poin pertama mengenai analisis aspek pemasaran. Analisis pemasaran merupakan langkah fundamental untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Proses ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis pemasaran penting untuk memahami pasar dan mengembangkan strategi yang efektif. Pemasaran modern sangat penting untuk keberhasilan bisnis dan meningkatkan laba pada perusahaan tersebut atau bisnis yang dijalankan. Ya, di sini nama saya Muhammad Zidan Gimnastia dengan NIM 211010550518. Di sini saya akan membacakan slide ketiga, yaitu tentang definisi dan ruang lingkup pemasaran. Nah, pemasaran adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian strategi untuk mempromosikan dan mendistribusikan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Di sini ada beberapa poin, tentunya. Satu, pemasaran internal. Nah, pemasaran internal ini memfokuskan pemasaran pada karyawan dan departemen. Yang kedua, ada pemasaran sosial, pembangunan hubungan dengan pelanggan, pengguna teknik pemasaran untuk mempromosikan perubahan perilaku sosial demi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, pemasaran digital. Pemasaran digital ini menggunakan media digital untuk berinteraksi dengan konsumen. Yang keempat, pemasaran internasional. Pemasaran ini digunakan untuk menjangkau pasar global. Nah, itulah dari slide ketiga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Amina. Di sini saya akan membacakan slide keempat, yaitu tentang strategi segmentasi, targeting, dan positioning. Membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu, menargetkan kelompok yang paling menyajikan dan memposisikan produk dengan cara yang berbeda. Segmentasi adalah membagi pasar berdasarkan karakteristik tertentu, sedangkan targeting adalah memilih target pasar yang paling menyajikan, dan positioning adalah memposisikan produk dengan cara yang berbeda. Terima kasih. Bauran pemasaran atau marketing mix yaitu kumpulan alat pemasaran yang digunakan untuk tujuan pemasaran, yang dikenal sebagai 4P, yaitu produk, price, tempat, dan promosi. Pada bagian produk ada fitur dan manfaat yang memenuhi kebutuhan pelanggan, seperti desain, kualitas, dan layanan purna jual. Kemudian pada bagian harga ada strategi penetapan harga. Contohnya seperti yang pertama, menetapkan harga tinggi untuk memaksimalkan pendapatan dari konsumen yang bersedia membayar lebih. Yang kedua, yaitu menawarkan harga rendah untuk menarik para pembeli dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Nah, kemudian pada bagian contoh bauran pemasaran tempat saluran distribusi, yang pertama itu ada distribusi langsung atau menjual produk barang langsung kepada konsumen melalui toko fisik. Yang kedua ada distribusi melalui grosir,
yaitu menggunakan grosir untuk menjual produk ke pengecer, yang kemudian menjualnya ke konsumen terakhir. Yang ketiga ada distribusi multi-channel, dengan menggabungkan berbagai saluran seperti penjualan online, retail, dan penjualan langsung untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang terakhir yaitu ada bauran pemasaran dalam promosi, mencakup beberapa elemen. Yang pertama lewat iklan, menggunakan media televisi atau radio, internet, dan sebagainya. Kemudian promosi penjualan atau sales promosi. Yang ketiga ada penjualan pribadi atau disebut juga personal selling, melibatkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli gitu, menjelaskan manfaatnya apa si produknya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi untuk slide 6 tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix, kumpulan alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran yang dikenal sebagai 4P, yaitu ada produk, harga, tempat, dan promosi. Kita akan membahas yang pertama. Pertama itu ada produk. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam pengembangan produk, perusahaan harus mempertimbangkan yang pertama ada fitur dan manfaat. Maksudnya apa sih yang membuat produk itu unik? Bagaimana sih produk itu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen? Contoh fitur itu ada seperti fitur-fitur yang ditawarkan di produk itu bisa seperti ukuran, warna, bahan, atau teknologi di dalam suatu produk. Dan untuk manfaatnya, apa sih manfaatnya? Keuntungan yang diperoleh konsumen dengan menggunakan produk yang kita buat. Yang kedua, adanya harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk. Strategi penetapan harga harus mempertimbangkan adanya biaya produksi, nilai yang dirasakan, dan harga pesaing. Nah, maksud dari biaya produksi adalah harga harus mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dan mendistribusikan produk. Dan untuk nilai yang dirasakan, harga harus mencerminkan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Dan yang terakhir untuk harga pesaing, memantau harga pesaing dapat membantu perusahaan menentukan posisi harga yang kompetitif. Selanjutnya ada tempat. Tempat atau saluran distribusi adalah cara produk sampai ke tangan konsumen. Ini mencakup saluran distribusi dan logistik. Saluran distribusi memilih saluran distribusi yang tepat. Contohnya seperti eceran, grosir, atau penjualan secara langsung. Dan untuk logistik, logistik adalah manajemen rantai pasokan yang efisien, dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan tersedianya produk yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, adanya promosi. Promosi mencakup semua aktivitas yang dilakukan mengkomunikasikan produk kepada konsumen. Ini termasuknya adanya iklan, promosi, dan hubungan masyarakat. Iklan adalah menggunakan media massa, digital, sosial untuk meningkatkan kesadaran merek atau personal branding itu sendiri. Yang kedua ada promosi penjualan. Taktik seperti diskon, kupon, dan hadiah untuk mendorong minat membeli produk yang kita jual. Dan terakhir ada hubungan masyarakat. Itu membangun citra positif